Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini masih diberi nikmat sehat, diberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di Balai Desa Putri Dalem dalam rangka musyawarah desa khusus untuk penetapan pendataan SDGs desa. Selama beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan pendataan. Pendataan dimulai dari kerjasama para ibu-ibu kader, lalu dilengkapi oleh semua RT RW yang terlibat, juga para pamong, untuk melengkapi data-data kependudukan di Desa Putri Dalem. Alhamdulillah, itu pendataan bisa sampai jam 1, jam 2 malam dilakukan oleh ibu-ibu kader. Dari satu rumah ke rumah yang lain betul-betul dilakukan survei secara langsung, komunikasi secara langsung kepada penduduk, lalu dicatat, kemudian bekerjasama dengan para RT RW dan juga para enumerator untuk melengkapi kebutuhan data-data yang diperlukan di dalam aplikasi SCGS Desa ini. 1 bulan kami menyelesaikan pendataan tersebut. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terkait, terutama ibu-ibu kader, para RT RW dan petugas-petugas yang memang betul-betul melaksanakan tugas ini, berusaha secara maksimal. Poinnya adalah bahwa di dalam aplikasi baru SDGs Desa ini memang kadang-kadang kita menemui kendala, yaitu adanya error-error ataupun maintenance yang cukup sering. Jadi dalam 1 minggu bisa ada maintenance berapa hari, sehingga untuk login pun agak sulit. Tapi alhamdulillah, untuk pendataan secara manual 100% memang sudah diselesaikan sejak kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Sebenarnya pendataan kami sudah selesai. Cuma kalau untuk penginputan dari data yang sudah kami kumpulkan, survei desa sudah berhasil diupload. 1 survei desa, lalu untuk survei RT sesuai dengan jumlah RT ada 9 survei RT yang sudah berhasil diupload. Sedangkan survei KK dan survei individu ada yang terupload, ada yang kami simpan dan belum berhasil diupload terkait dengan aplikasi baru yang memang terkadang terjadi error sehingga ketika kami upload itu tidak berhasil, tapi sudah tersimpan. Lalu ada juga yang sesuai dengan pendataan tertulis. Pendataan tertulis itu memang ada filenya, 30 data KK, sedangkan yang tersimpan 385. Data yang tertulis masih dalam bentuk file itu ada 150 KK. Total KK dari pendataan terbaru para ibu kader, baik pemetaan yang awal maupun yang berhubungan dengan SDGs ini, yang sudah memiliki KK adalah 1068 KK. Data terbaru yang sudah kami evaluasi. Lalu untuk survei individu terupload 1889, tersimpan 592. Data yang masih tertulis di dalam dokumen yaitu 729. Total individu dari masyarakat Desa Putri Dalem yang memang terdata sesuai dengan pendataan, mereka memiliki KTP dan KK, itu adalah 3.210 warga. Kami berharap bahwa ke depan tetap melaksanakan input dan upload secara maksimal. Insya Allah data yang belum terupload tersisa tidak terlalu banyak lagi. Dusun, mungkin boleh saya jelaskan, untuk dusun Bojong Roreng 98%
terupload, yang 2%-nya masih tersimpan tapi sudah ada di dalam data enumerator. Sedangkan untuk Dusun Kaputren itu blok minggu yang sudah 100% terupload dan tersimpan. Sedangkan untuk blok Seninnya sendiri kurang lebih masih ada 30% yang masih dalam bentuk file tertulis. Sedangkan untuk di blok desa juga kurang lebih yang teruploadnya itu sekitar 69% dari pendataan yang saya hitung. Jadi sisanya masih dalam bentuk file tertulis. Tapi datanya insya Allah sudah dikonfirmasi dan sudah saya sendiri berusaha untuk mengecek, mengevaluasi, karena ada beberapa data ketika masyarakat didatangi bilang saya ingin dipisah datanya kakaknya dengan keluarga, tapi sebenarnya belum mengurus, sehingga itu juga menjadi evaluasi kami. Poin terpenting dari program SDGs desa ini, ayo kita sama-sama bisa mencapai 18 poin yang menjadi target dari Kementerian Desa, yang tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu sekilas informasi dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga semua kinerja yang dilakukan oleh rekan-rekan semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat, tetap sehat, bisa melaksanakan musyawarah desa khusus terhadap penetapan dari pendataan SDGs Desa Putri Daun. Hadir lengkap yang unsur-unsur yang memenuhi syarat dilaksanakannya kegiatan musyawarah desa ini. Hari ini penetapan SDGs, ya, bahwa kemarin kita tingkat kecamatan sudah melakukan kegiatan penetapan IDM desa. IDM desa ini sebetulnya berkaitan dengan input dan hasil dari data SDGs. Dari SDGs ini yang semula Agustus harus sudah tuntas, sehingga maju lagi 10 Juli. Alhamdulillah Putri Dalem bisa dilakukan pada hari ini untuk penetapan SDGs-nya. Nanti Pak Ketua BPD melakukan penetapan Busdes dari penetapan SDGs ini. Kita ketahui bersama bahwa sinkronisasi dari SDGs dengan IDM, kalau IDM itu adalah sebagai data palit informasi berkaitan dengan rencana Kemendes terhadap penetapan besaran dana desa, kalau penetapan SDGs adalah bagaimana hasil dari penginputan dan pemutakhiran data SDGs sehingga menjadi arah dan kebijakan bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan program. Jadi orientasi IDM-nya terhadap besarannya, orientasi dari SDGs-nya adalah terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah desa terhadap hasil input dari pemutakhiran data SDGs. Kami berharap Bu, karena bulan depan adalah awal dari perencanaan desa 2022, hasil SDGs ini dijadikan dasar. SDGs ini kan ada 18 indikator. Ya, tidak semuanya harus kita lakukan, karena berdasarkan data yang 18 itu, ya wilayah kita secara geografis dan yang lainnya ya tidak bisa dilaksanakan, seperti di daerah pesisir, laut, dan yang lain. Yang bisa dilakukan oleh desa berdasarkan program SDGs yang 18, minimal yang 8 saya sampaikan dulu di desa, itu menjadi bahan ya untuk dilakukan terhadap program desa. Di antaranya bagaimana desa mengentaskan kemiskinan, ya, sehingga tidak ada kelaparan di desa.
bagaimana desa menjadi desa sehat, bagaimana desa sehingga desa dapat meningkatkan IPM-nya desa, ya, yang dapat menunjang terhadap pencapaian sasaran dari IPM Kabupaten Majalengka ataupun visi misinya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Itu arah kebijakannya namanya. Itu sehingga pola-pola itu dari hasil SDGs ya disesuaikan menjadi program yang dilakukan oleh Desa Putri dalam melaksanakan prioritas dana desa terhadap 4 bidang yang harus dilaksanakan, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan infrastruktur, bidang pemberdayaan, dan bidang pembinaan masyarakat. Putri Dalem pada penetapan IDM desa yang kami nyatakan dan telah ditetapkan Putri Dalem sebagai IDM-nya desa mandiri di Kecamatan Lembang. Alhamdulillah dari awal memang saya sudah menyampaikan. Jadi pengertian SDGs itu adalah merupakan upaya terpadu desa dalam mewujudkan arah pembangunan desa dan program nasional berkelanjutan. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Camat, Ibu Kepala Desa, dari program SDGs yang berjumlah 17 program, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Ekonomi Tumbuh Kreatif, Desa Pendidikan, Desa Penghargaan kepada kelompok perempuan, dan lain-lainnya. Pada intinya program SDGs ini merupakan role atau roadmap atau semacam peta jalan desa dalam melaksanakan arah pembangunan desanya. Karena kalau pemutakhiran data ini telah berhasil dilaksanakan oleh desa, data SDGs ini seperti Pak Camat katakan bisa menjadi basis bagi nanti penginputan data Indeks Desa Membangun atau IDM. Juga arah pembangunan desa melalui dokumen rencana kerja pemerintahan desa. Di samping program atau dokumen RPJMD juga, data SDGs ini bisa digunakan menjadi data untuk nanti arah pembangunan desa tiap tahunnya. Jumlahnya ada 50 rumah. Nah, itu kan nanti bisa dimasukkan usulan kegiatan di program dana desanya untuk tadi pembangunan rumah tidak layak huni. Dari 50 contoh ini ya, dari 50 perilaku yang terdata oleh SDGs itu nanti kan menjadi arah kebijakan pembangunan desa. Akhirnya dari 50 rumah itu dibagi selama masa pemerintahan kepala desa, contoh 6 tahun. Berarti kan 5 tahun saja dulu ya Pak Camat yang muda atau Bu Kades ya. Nah, jadi kan per tahun nih 10 rumah. Nah, artinya itu 10 rumah tiap tahun bisa dilaksanakan dan diusulkan kegiatannya di program dana desa. Ataupun tadi ketika ibu-ibu PKK atau ibu kelompok perempuan kegiatannya banyak tapi penganggarannya tidak ada, yaitu boleh dianggarkan di kegiatan dana desa seperti itu. Sehingga data kalau benar-benar valid dilaksanakan oleh program SDGs ini tadi menjadi peta jalan atau arah pembangunan desa tiap tahun yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Karena ini merupakan program kelanjutan berskala nasional. Pemerintahan desa, baik pemerintahan desa, BPD, LPM, dan aparatur desanya, karena ini APLUS Bu Kepala Desa yang pertama pelaksanaan Musdesus SDGs di tingkat kecamatan Jititingga, yang mudah-mudahan ini menjadi contoh desa-desa lain untuk segera melaksanakan Musdesus SDGs di tingkat desanya masing-masing. Bisa berkumpul dalam rangka Musdesus penetapan hasil pendataan SDGs Desa Dalem tahun 2021 yang mudah-mudahan akan menambah banyak kebaikan keberkahan untuk desa Dalem tercinta. Jinpo baru pertama kali ini mungkin ya pidato pertama dari Ketua BPD ini Pak, yang perlu diperhatikan pidato perdana makanya rada masih agak jadi masih deg-degan Pak, masih deg-degan. Sebatas informasi atau mohon ke Ibu Kubu Desa Dalem atau fasilitasi karena acara Musdesus dia kanggo jenis kesenar
data survei desa 1, data survei RT 9, data survei keluarga 1068, data survei individu 3210. Data ini tidak datang bujuk-bujuk, tapi ini merupakan hasil kerja keras daripada Bapak RT, Bapak RW, Ibu Kader, sarang sadaya terlibat, termasuk di dalam ayah Karang Taruna, Ketua KPR, Ketua PKK, dan lain sebagainya. Kami dari BPD mau tiasa ngahaturkeun nuhun. Mudah-mudahan semua kerjana, kinerjana selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus untuk saudara-saudara kita yang di Blok Bojong Loreng, kita pun harus selalu mendoakan mudah-mudahan saudara kita yang mungkin mulai besok akan diberlakukan PPKM tetap diberi kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cepat-cepat diberi kesembuhan untuk kedepannya kita dapat berkumpul bergabung di desa yang tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan data ini merupakan hasil pendataan SDGs Desa 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.